Welcome back to this channel guys. Di video ini saya akan mencoba memberikan ulasan sederhana soal perlukah Indonesia menginisiasi kerjasama internasional dengan Korea Utara. Seperti kita tahu, negara ini adalah negara yang kontroversial dan sering menjadi perbincangan di kancah internasional. Beberapa kontroversi tersebut antara lain: pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Korea Utara dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia yang cukup sistematis dan serius, termasuk pembatasan kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan juga kebebasan bergerak. Yang kedua adalah keberadaan program nuklir dan rudal balistik. Korea Utara telah mengembangkan program nuklir dan rudal balistik yang tentu membuat kekhawatiran internasional, terutama terkait kemungkinan penyebaran senjata nuklir dan kemampuan rudal balistiknya yang semakin meningkat. Selanjutnya adalah pengaruh negara komunis. Korea Utara adalah salah satu negara komunis terakhir di dunia dan dikenal karena pendekatan isolasionisnya yang cukup kuat dan berpengaruh di wilayah Asia Timur. Yang terakhir adalah propaganda dan kultus kepribadian. Korea Utara dikenal karena propaganda dan kultus kepribadian yang kuat terhadap pemimpin negaranya, termasuk beberapa presiden pendahulu seperti Kim Il-sung, Kim Jong-il, dan tentu saja saat ini Kim Jong-un. Kontroversi-kontroversi ini menimbulkan kekhawatiran internasional dan sering menjadi perhatian dunia internasional terkait dengan situasi di Korea Utara. Lalu apakah Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan Korea Utara? Pada prinsipnya, Indonesia tentu dapat menjalin kerjasama dengan Korea Utara, terutama jika hal itu dapat memberikan manfaat bagi kedua negara. Namun, sebelum menjalin kerjasama, Indonesia tentu harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, Indonesia harus memperhatikan peraturan-peraturan internasional terkait dengan sanksi yang diberikan terhadap Korea Utara oleh PBB. Indonesia tentu harus memastikan bahwa setiap bentuk kerjasama yang dijalin tidak melanggar sanksi-sanksi tersebut. Kedua, Indonesia harus mempertimbangkan reputasi Indonesia itu sendiri. Korea Utara telah terisolasi secara internasional karena beberapa alasan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran nuklir, dan program rudal balistiknya. Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan bahwa kerjasama dengan Korea Utara tidak merusak reputasi internasionalnya. Ketiga, Indonesia harus mempertimbangkan manfaat konkret dari kerjasama, baik bagi Indonesia maupun bagi Korea Utara. Jika kerjasama tersebut memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua negara, maka Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menjalin kerjasama dengan Korea Utara. Namun, jika kerjasama dengan Korea Utara tidak menguntungkan bagi Indonesia atau justru melanggar peraturan-peraturan yang bersifat internasional, maka sebaiknya Indonesia tidak menjalin kerjasama dengan negara tersebut. Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, dan juga perdamaian dunia, Indonesia harus memastikan bahwa setiap bentuk kerjasama yang dilakukan dengan negara lain sejalan, selaras dengan nilai-nilai tersebut. Begitulah kira-kira.